Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Mobil rombongan santri sebuah pesantren terguling setelah menabrak tiang telepon menyebabkan seorang meninggal dan belasan lainnya luka-luka. Kasus influenza dan demam yang melanda sejumlah daerah di Aceh menyebabkan RSUD Meraksa Banda Aceh merawat ratusan pasien. Setelah lama tidak jelas keberadaannya, dapur program MBG di Kabupaten Aceh Tamiang resmi beroperasi. Seorang peserta lomba cabang Syarhil Quran dari Kafilah Kabupaten Aceh Singkil pingsan di atas panggung saat membacakan ayat suci Al-Quran pada arena MTQ Aceh ke-37 di gedung MPU Pidijaya pada Selasa. Menjelang 12 menit, lantunan ayat suci Al-Quran cabang Syarhil Quran dari Kafilah Aceh Singkil pingsan di atas panggung saat membacakan ayat suci Al-Quran. Panitia yang melihat peserta telah linglung langsung merespon cepat menolong agar peserta tersebut tidak jatuh. Petugas medis yang berjaga-jaga langsung memberikan bantuan dan menggotong peserta ke ambulans untuk dilarikan ke rumah sakit daerah Pidijaya guna mendapatkan pertolongan di instalasi gawat darurat. Dari mana, Bu? Dari Kafilah Kabupaten Aceh Singkil. Informasinya ada Pak kafilah Ibu yang pingsan lah kira-kira. Iya. Nah, sekarang di mana dia? Ada di rumah sakit Pidijaya. Kondisi dia saat ini gimana? Kondisinya sekarang sudah ditangani oleh dokter di rumah sakit spesial Pidijaya. Ada beberapa anak yang memang dari kafilah datang kemari dengan keluhan yang demam, ada yang muntah, kemudian ada yang pingsan saat tampil. Ya. Berapa orang yang dibawa, Pak? Total dari pasien yang diobservasi kita bedakan dengan pasien yang harus dirawat inap. Saat ini sudah dirawat inap yang hari ini, untuk pasien anak tinggal 1 orang lagi. Sebelumnya sudah ada 41 orang yang sudah kita rawat. Juga dikabarkan hari ini ada 1 kafilah dari Aceh Singkil yang pingsan, benar Bu? Benar, ya saat tampil mungkin si anak ini pingsan. Tadi sudah saya lakukan pemeriksaan, mungkin karena stres, capek, dan tidak ada nafsu makan, jadi saat tampil pingsan. Hingga hari ketiga pergelaran MTQ, sebanyak 41 peserta yang dirawat di rumah sakit. Terbanyak adalah kafilah dari Kabupaten Simelu. Pihak RSUD menyediakan pelayanan istimewa kepada kafilah MTQ dan tetap diberlakukan BPJS Kesehatan. Tim Liputan melaporkan dari Pidijaya. Dapur program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Aceh Tamiang mulai beroperasi. Dapur ini akan menyiapkan 1.300 porsi makan untuk penerima manfaat di 3 sekolah di daerah tersebut. Dapur MBG yang terletak di Dusun Pekan, Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda menyiapkan menu untuk SMP Negeri 2 Kejuruan Muda, Min 10 Aceh Tamiang, SMAS Manarul Islam. Para pekerja sedang mempersiapkan menu makanan berupa nasi putih, daging sapi, tahu, dan buah-buahan. Menu tersebut sesuai standar MBG. Untuk paket hari ini yang kita berikan kepada masyarakat sebanyak 1.300 yang akan disalurkan ke 3 sekolah. Hari ini adalah nasi, daging, sawi putih, tumis, tahu goreng, dan semangka. Pengoperasian perdana dapur MBG di Aceh Tamiang diyakini bisa menjangkau seluruh penerima manfaat pada hari perdana. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tamiang. Syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas rahmat
Sejumlah peserta mengikuti forum literasi keterbukaan informasi publik pengawasan pemilu dan pemilihan. Forum yang diselenggarakan Bawaslu untuk menunjang keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. Forum literasi yang diikuti para peserta dari berbagai latar belakang termasuk penyandang disabilitas. Kegiatan juga dihadiri Komisioner Panwaslih Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh. Forum literasi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pengawasan pemilu. Memang tugas kita adalah bagaimana kita mampu menyampaikan informasi tentang pengawasan pemilu di Aceh secara lugas, mudah dipahami, dan yang paling penting adalah menarik. Selain cara menyampaikannya, tapi juga kita nggak akan kehilangan substansinya. Jadi makanya pada hari ini kita melaksanakan kegiatan ini untuk memperkaya literasi mengenai keterbukaan informasi publik terkait pengawasan pemilu di Aceh. Informasi digital yang dinilai kian pesat menuntut Bawaslu untuk adaptif dan responsif terhadap dinamika informasi. Hal ini guna mencegah disinformasi yang dikhawatirkan turut berdampak pada proses demokrasi. Dalam forum seperti ini, peserta bisa mendengarkan informasi, peserta bisa menambahkan wawasan dan pengetahuan, tentu terkait dengan materi yang dibahas. Jadi sebenarnya dunia literasi itu adalah sebuah peradaban yang amat penting sebagai gambaran bagaimana masyarakat itu berkeadaban, bagaimana masyarakat berperan serta dalam suatu event. Forum ini menghadirkan sejumlah pemateri dan diisi tanya jawab antara pemateri dan peserta. Kegiatan mendapat sambutan positif. Keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat sekaligus menumbuhkan semangat pengawasan partisipatif. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini dalam Berita Aceh. Atas nama rekan bertugas, saya Elvian Dani Andra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.